Hai guys, pada konten kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya atau success story saya dari awal hingga saat ini. Saat ini tuh bulan Juni mau mendekati 1 tahun membangun channel ini. Jadi awalnya saya tuh orangnya suka jalan-jalan, saya suka traveling, saya suka ke pantai, dan hampir setiap minggu saya bersama teman-teman saya menikmati weekend itu di pantai. Kadang-kadang di Murloat, kadang-kadang di Ohoy Lilir, kadang-kadang di Ohader Tahun, dan di tempat-tempat yang lain. Awalnya tuh saya tidak terpikirkan bahwa saya akan membuat konten atau misalnya mengupload video-video saya, mengabadikan video-video saya di YouTube. Untuk guys tahu bahwa saya itu tidak pernah membuat akun YouTube. Jadi saya menggunakan awalnya tuh saya menggunakan channel YouTube anak saya gadis. Gadis itu membuat channel YouTube itu sejak tanggal kalau tidak salah 15 Juni 2016. Terus kemudian anak saya upload video kalau tidak salah modalnya tuh dengan 8 subscribe. Kemudian pada tanggal kalau tidak salah tuh tanggal 9 Juli 2020 teman saya membuat video pertama untuk saya, yaitu video sinematik yang durasi waktunya kalau tidak salah 5 menit 54 detik. Nah, yang mana video itu sinematik, jadi menceritakan saya yang ada di pantai, kalau tidak salah di cottage Savannah Cottage di Ohader Tahun. Itu sih tujuannya ingin mengekspos atau mempromosikan pantai di Ohader Tahun. Itulah menjadi video saya pertama diupload di channel YouTube Gadis, tapi channel YouTube-nya yang tadinya namanya Gadis kita ganti dengan Ana Yunus. Dari situ saya mulai ketagihan. Setiap minggu atau setiap hari-hari libur saya selalu membuat video-video kreatif yang mana pesan-pesannya adalah saya ingin mempromosikan spot-spot wisata yang tersebar di Maluku Tenggara maupun Kota Tua. Daripada saya berpikir bahwa daripada saya sering jalan-jalan tapi tidak ada hasil, tidak ada video yang bisa mengabadikan momen-momen saya, makanya saya upload di konten YouTube. Saya tidak pernah terpikirkan untuk mencari uang di sini. Saya hanya ingin berkreasi dan memberikan sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Yang mudah-mudahan dengan niat ini teman-teman sekalian bisa meniru apa yang saya sampaikan atau ide-ide dari saya itu. Terus kemudian berjalan dengan waktu, kenapa sih saya sampai sering traveling, sering hampir setiap weekend menikmati di pantai-pantai. Mungkin saya bercerita sedikit agak dalam karena saya tuh pernah sakit sejak 2017 sampai dengan 2019, kurang lebih 2-3 tahun. Di situ saya sakit dan ternyata saya sakit, saya ke dokter itu tidak kasih saya obat, bahkan dokter itu kasih saya obat penenang. Artinya bahwa kata dokter saya itu depresi. Saya pikir kalau misalnya saya ketergantungan terus, saya minum obat penenang tuh 3 bulan, saya ketergantungan terus mungkin bisa membahayakan diri saya. Akhirnya saya mencari aktivitas lain yang bermanfaat untuk kehidupan saya, yaitu misalnya dengan olahraga, dan saya merubah pola hidup. Terus kemudian saya mengkonsumsi makanan-makanan sehat, saya menggantikan seluruh makanan-makanan yang tadinya tidak sehat menjadi makanan-makanan sehat. Tapi itu pun memang saya sehat, saya sudah merasa agak membaik, tapi penyakit saya timbul lagi.
Dan sejak Juli 2020 itu saya mulai mengupload video, terus saya mulai menikmati kehidupan saya dengan selalu rekreasi ke tempat-tempat spot-spot wisata, terus mengambil video, terus saya upload kembali. Mungkin teman-teman saya bisa memberikan testimoni dari mulai awal gejala fisik saya sampai dengan saat ini terjadi perubahan-perubahan apa yang ada di diri saya. Mungkin teman-teman sekalian tidak percaya, nanti teman-teman saya atau orang-orang dekat saya memberikan testimoni. Jadi awalnya itu bahkan saya itu tidak pernah terlepas dari botol tumbler. Tumbler itu berisikan air gula. Jadi setiap hari itu saya harus konsumsi air gula itu karena kadar gula saya itu rendah sampai dengan 70. Saya merasa setiap hari itu sudah mulai siang sampai sore sampai malam itu terasa lemas, tidak kuat bergerak. Terus kemudian saya merasa semangat saya mulai lesu. Pokoknya dari siang sampai sore saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan bahkan kalau tidak salah, seingat saya jam 7:30 itu sudah selesai sholat isya, saya langsung tidur sampai besok lagi baru aktivitas. Jadi tenaga saya hanya saya pakai untuk di kantor. Pas sampai siang sampai sore, saya merasa agak lemas. Terus kemudian kita berjalan membuat konten setiap weekend. Terus kemudian setiap hari-hari libur kita membuat konten. Kita berjalan sampai 6 bulan, 7 bulan kok saya merasa segar. Dan bahkan saya sekarang sudah tidak pernah lagi meminum air gula. Yang dulunya hampir setiap hari saya berjalan, saya tidak percaya diri kalau tidak membawa air gula di dalam botol tumbler. Tapi sekarang alhamdulillah sampai detik ini budaya atau kebiasaan saya itu sudah tidak ada lagi. Saya pikir ini kenapa bisa jadi begitu? Ya mungkin karena ternyata saya enjoy dan saya juga dengan aktivitas membuat konten-konten saya terhibur. Ya mudah-mudahan cerita saya ini bisa jadi pengalaman baik yang mungkin bisa ditiru oleh teman-teman sekalian. Ternyata membuat konten itu enak, banyak hal-hal positif yang saya dapat. Itu tadi saya cerita terkait dengan fisik atau kesehatan saya. Banyak hal yang saya dapatkan selain pengalaman-pengalaman karena banyak tempat-tempat yang saya sudah sering datangi tapi saya tidak secara detail melihat, misalnya beberapa spot-spot wisata yang ada di Ngurubloat yang tadinya memang saya hanya ke pantai, ke area pasir panjang, area publik, tapi ada spot-spot yang tersembunyi yang tidak pernah bahkan saya juga baru datangi. Bahkan ketika foto-foto atau dokumentasi hasilnya ditampilkan pada konten YouTube, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan itu semua upaya membantu pemerintah daerah untuk mempromosikan spot-spot wisata sebagai ide awal saya. Saya tuh awalnya pada saat bicara di depan kamera itu agak gugup, banyak salah-salah, banyak yang belepotan. Kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, hampir sebagian besar salah bahasanya. Terus saya juga agak takut, tapi pas kesini kalau mau dibilang ya sangat lancar begitu. Di sini teman-teman saya menyampaikan bahwa yang awalnya saya tuh orangnya kaku, saya tuh orangnya kadang-kadang terlalu serius. Ini nih, fisik muka saya di sini, terus di dahi itu banyak kerutan. Tapi setelah saya bikin konten, saya menikmati, enjoy, saya mengupload video-video saya di YouTube dan saya nonton kembali, rasanya saya sekarang seperti saat ini. Kata teman-teman, kata adik-adik saya, kata saudara-saudara saya semakin hari semakin fresh. Padahal harusnya semakin tua itu semakin tidak fresh lagi, tapi kenyataan saya semakin fresh dengan aktivitas saya ini. Padahal awalnya tuh saya selalu memberikan waktu-waktu sisa dalam pembuatan konten ini. Tapi sekarang karena saya menikmati, sekarang ya pokoknya ketika ada hari libur, karena saya ini orang pekerja, ketika ada hari libur tetap saya utamakan membuat konten. Itulah cerita saya dari awal sampai dengan saat ini. Dan saat ini guys bisa dengar testimoni dari teman-teman saya, orang terdekat saya, yang mana teman-teman itulah yang sangat berjasa pada proses saya ini hingga saya sampai dengan saat ini. Halo guys, kita ketemu lagi di channel Ana Yunus. Nama saya Adi. Selama ini saya juga selalu mendampingi Ibu Ana dalam membuat konten-konten di YouTube channel Ibu Ana dari awal sampai sekarang. Mungkin saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman selama saya ikut mendampingi Ibu Ana. Kesan yang pertama saya dapat, Bu Ana itu kan orangnya kan serius dalam pekerjaan. Apa-apa semua itu dianggap serius semuanya. Jadi kebetulan saya lihat ini Bu Ana ini kan orangnya kan suka jalan. Hampir tiap minggu kemana.
terus saya saranin, kenapa nggak bikin konten aja, di samping jalan-jalan, dokumentasi, memperkenalkan tempat-tempat wisata, kuliner apa yang ada di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Orangnya ini cepat stres. Dari awal saja kita pembuatan video tuh tidak pernah terlepas dari air gula yang selalu ada dalam botol. Itu selalu setia mendampingi kemanapun karena cepat capek, semangatnya tiba-tiba turun. Tapi seiring berjalannya waktu, dari cara berbicara di depan kamera mengalami kemajuan yang sangat baik. Dari sisi kesehatan, air gula tuh yang biasa kita bawa sudah tidak lagi, lebih banyak kayak air putih. Yang dulunya orangnya di sininya tuh sering berkerut, jarang. Di sininya tuh berkerut, jadi selalu kelihatan tuh memikirkan sesuatu gitu. Terus kalau ada rasa sedikit saja langsung panik. Jadi telepon dokter sana, konsultasi, telepon dokter sini. Jadi pernah kita satu malam itu di cottage itu nginap, ada beberapa dokter. Pokoknya berapa dokter itu telepon semua tanya ini gimana dok, ini gimana dok, ini gimana dok. Tapi sebenarnya dia itu nggak sakit, cuma pikirannya mungkin saja yang lagi banyak beban, jadi apa-apa sedikit panik. Tapi seiring waktu kita berjalan, proses pembuatan video sampai sekarang banyak perubahan. Hal-hal yang itu sudah tidak terlihat lagi, lebih Ibu Ananya lebih fresh, lebih ceria, dan alhamdulillah sampai sekarang kurang sebulan kita memasuki masa 1 tahun dalam channel Ibu Ayana. Jadi kira-kira begitu saja cerita singkat saya tentang Ibu Ana. Dadah. Nama saya Biron Karel. Saya kameramen sekaligus editor dari YouTube channel Ana Yunus. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang perjalanan saya dengan Ibu Ana Yunus selama 1 tahun ya, kalau mau bilang 1 bulan lagi 1 tahun lah. Perjalanan saya saat dengan Ibu tuh sangat, pokoknya banyak kendala lah. Dari masuk hutan, ya begitulah perjuangan, proses tidak pernah mengecewakan hasil. Jadi ada satu momen pernah, itu kontennya wisata budaya Ohoifan. Di situ saya bawa air gula, ibu punya, karena pada waktu itu ibu masih ya sakit-sakit gula rendah kalau saya salah ya. Itu saya sempat di pohon, ibu teriak dari bawah, "Bibi, ibu punya air gula." Itu air gulanya saya siap taruh di dalam sak. Itu anggapannya panggilan darurat lah, mesti air gulanya itu harus ada. Ya, tapi seiring berjalannya waktu sampai saat ini buat konten mungkin karena bawaannya cuma happy aja. Ya, semua situ pokoknya dengan secara langsung menghilang. Halo guys, saya Umi, saya asistennya Ibu Ana. Sini saya mau cerita sedikit tentang Ibu Ana. Saya kerja dengan Ibu Ana sekitar sudah mau 5 tahun. Saya datang di sini tanggal 1 Januari 2017, diantar sama ibunya beliau, sama Haji Umar. Pertama sekali saya tinggal di sini, beliau tuh sering sakit. Kalau setiap sore pulang kantor itu pasti lemas sampai pucat, dan pekerjaan saya adalah mengecat. Itu sudah menjadi rutinitas saya setiap beliau pulang dari kantor. Kalau sekarang sudah jarang sekali, bahkan berkurang. Dari membuat channel YouTube itu banyak perubahan yang saya rasakan selama saya tinggal dengan beliau. Dulu pertama sekali saya tinggal dengan beliau, sebelumnya saya mau bicara dengan beliau saja saya takut. Bahkan saya lebih takut beliau ketimbang saya takut sama saya punya mama. Saya mau bicara dengan beliau tuh kayak bagaimana begitu. Dulu tuh beliau tuh orangnya serius begitu. Lihat mukanya saja tuh, apalagi kalau marah-marah, aduh, jantung mau copot. Apalagi kalau pas pulang nggak disakit. Itu beliau masih di luar lagi itu, aduh, rasa-rasa jantung mau copot, jantung mau keluar. Tapi sekarang alhamdulillah banyak perubahan yang saya lihat pada beliau sekarang jauh lebih sehat, jauh lebih ceria ketimbang dulu. Kalau dulu tuh pulang kantor tuh kadang jam 7 lagi kita sudah tidur. Satu lagi perubahan yang saya rasakan terhadap beliau, dulu itu kalau mau bercerita dengan beliau itu susah. Tapi dari beberapa waktu ke belakang ini saya bisa bercerita dengan beliau seperti teman, seperti kakak begitu. Tapi dulu tuh kalau mau bercerita tuh kayak maksudnya takut begitu. Sekarang itu seperti saudara begitu, jadi bisa berbagi apa yang saya rasakan, saya bisa cerita ke beliau gitu. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa pantau terus video-video dari YouTube Ana Yunus. Sekian dari saya. Guys, saya ingin menyampaikan kabar gembira
karena baru saja saya mendapatkan email dari YouTube yang mana isinya adalah, selamat, channel YouTube Anda Yunus sudah diterima untuk bergabung dalam program partner YouTube dan kini dapat memonetisasi di YouTube. Olehnya itu, saya ingin menyampaikan berjuta-juta terima kasih kepada teman-teman sekalian karena saya hingga saat ini, saya sampai kepada puncak ini, itu semuanya karena berkat dukungan, berkat subscribe, berkat like, berkat komen, berkat nonton dari teman-teman sekalian yang saya tidak akan lupa. Karena saya ingin terus berkarya, saya ingin terus berinovasi, saya ingin terus membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Itu tidak akan terwujud kalau tanpa dukungan teman-teman sekalian. Olehnya itu sekali lagi saya ingin menyampaikan berjuta-juta terima kasih buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dukungan teman-teman sekalian, kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman sekalian kepada saya tetap amanah untuk memberikan yang terbaik, memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita sekalian. Dan kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saya, sahabat sama seperti saudara kandung saya, yaitu Adi Mulyadi Podang, kemudian Ade Biron, kameramen yang tidak pernah lepas dari saya. Dimanapun saya berada, saya selalu didampingi oleh Biron, bahkan aktivitas serius saya di kantor pun juga dia selalu ada. Terus kemudian satu lagi Umi Irawati Balubur. Umi itu orang terdekat saya. Umi itu tantenya Gadis, bibinya Gadis, tapi itu Umi sudah saya anggap sebagai saudara kandung saya. Saya tuh tidak bisa hidup tanpa Umi, karena dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi selalu Umi, tolong bikin ini, Umi, tolong gini, pokoknya selalu Umi. Sampai dengan Umi tahu tuh makanan saya pagi harus apa, siang tuh harus apa, malam tuh harus apa, sampai dengan saya mau tidur, Umi orang terakhir yang beranjak dari sisi saya. Terus kemudian lagi anak saya Gadis itu pun juga sama spesial, karena Gadis adalah penyemangat saya. Dia yang memberikan motivasi walaupun kadang-kadang jengkel dengan ya ulah anak kecil yang selalu buat repot dan lain-lain. Tapi saya bikin ini semuanya buat Gadis dan buat orang-orang terdekat saya, kemudian keluarga besar saya yang selalu memberikan support. Ketika ada video baru, langsung mereka tonton dan langsung memberikan komentar dan langsung memberikan support sebanyak-banyaknya. Selain itu, teman-teman main saya seperti Stella and the Gang, Stella, Since, Nola, Debbie, Ein, adik saya yang paling cantik tuh Ein, sahabat saya Bunda Eda, hai Bunda Eda, Novi itu guru bahasa Inggris saya yang paling cantik loh, paling cantik, paling keren, dia sangat membantu saya. Ibu Herling, Kak WLP, terus Kakak Nona, terus banyaklah teman-teman saya, pokoknya semua orang-orang terdekat saya sangat sayang kepada saya dan mereka sangat memberikan dukungan buat saya, makanya saya tetap stay dan saya tetap semangat untuk terus berkarya. Oh, saya lupa lagi fotografer andalan, yaitu El dan yang satu lagi Bastian Resubun, yang mana foto-foto cantik saya itu dijepret oleh dua orang itu. Selain itu, teman-teman saya yang ada di Belanda, Ibu Diana, halo Ibu Diana dan anak-anaknya, suaminya, Kakak Lena, dan teman-teman saya yang ada di luar daerah, terutama Ita yang ada di Bogor. Oh, satu lagi teman saya di Ambon, Mira Timur, itu juga spesial. Setiap ada video-video baru pasti langsung ditonton dan langsung memberikan komen. Dan semua teman-teman saya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan yang terakhir, untuk fans-fans dan pengagum-pengagum rahasia, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jangan bosan-bosan nonton video saya. Finally, saya ingin menyampaikan harapan-harapan saya, yang mana saya ingin mengembangkan YouTube channel saya ini karena sudah dimonetisasi. Saya ingin mengembangkan channel ini, mengembangkan channel agar lebih baik lagi. Saya ingin punya kantor, punya studio sendiri, punya tim yang lebih besar lagi, yang mana kalau YouTube channel ini akan besar, pasti harus didukung oleh tim-tim yang hebat. Walaupun tim-tim saya ini sudah hebat, akan kami kembangkan lagi sehingga kami lebih profesional lagi. Selain tim yang hebat, tim yang besar, yang profesional, terus kantor yang baik, studio yang baik, supaya representatif teman-teman saya tidak bekerja seperti amatiran. Mungkin materi-materi atau substansi konten yang lebih baik lagi, yang lebih menarik lagi, yang lebih kreatif lagi, yang lebih inovatif lagi. Mudah-mudahan setelah dimonetisasi ini kami selalu semangat, selalu termotivasi agar ingin memberikan sesuatu yang lebih baik dan yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Olehnya itu saya mohon tetap stay di YouTube channel saya dan selalu nantikan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.